Gak cuma itu, 3 ini bakal mengubah peta permainan juga sebenarnya. Oke. Dengan ngeband 3 ini berarti yang lepas juga jadi banyak dong. Banyak dong. Banyak sebenarnya Bude. Yoi. Balik lagi tapi creativity dari ECA keluar apa lagi di fighternya nih. Kalau kita ngomongin Hiko, dia juga sempat main 1-1 soalnya. Kalau nanti Yangon bawain Marsman, bawain 3 hero fighter depan, Marsman yang possible keluar 1-1 juga. 3 frontline Bude, paling gampang kan dimakan sama 1-1. Belum muncul nih. Susah muncul emang. Susah ya. Kalau Pak Pulung yang main bisa tuh. Waduh. Oh Pak Pulung juga udah lupain Bude. Oh iya? Jadi Brody. Sekarang jadi Brody dan Obsidian only. Waduh. Obsidian dia. Well. Yang sampai nanya item juga, opsi dia sekarang itemnya apa? Padahal dia yang main 200 kali masih nanya item. Sky Pierce Pokoknya Bude. Apapun hero Sky Pierce. Sky Pierce. Iya. Apa? Sky Pierce. Wah. Kita pasti rekomendasi Sky Pierce loh. Bener-bener dah. Ya udah tambah-tambahin jadi teman ya. Namun dengan adanya Hirara first pick di tangan Yangon Galacticos. Tapi trade-nya fair lah. Ini fair trade kenapa Bude? Karena masih ada Marcel. Ada Bele loh. Ada Beleric, ada Marcel. Ada banyak hero yang mungkin bisa dibawakan sebenarnya lagi-lagi. Trade yang fair dan Zora Egois juga kemarin udah menunjukkan ya. Kalau dia nanti tuh ketemu sama Hirara ya kemungkinan besar ada Harley atau Yishun yang bisa dibawakan. Iya. Harley nggak ke band nih. Ini aman. Bisa nanti diambil. Harley-nya bisa ketiga bener. Minan Omawa tadi. Dan Bele. Wih, mereka berani melepaskan Marcel. Kayaknya kasih aja sih. Dikasih. Dan konsep bakal mirip lagi. Kayak 3 badan. Yang Brazilian bakal stay. Ya kan? Mid-nya nih bisa jadi poros buat ngasih damage mereka juga. Oke. Berarti ini Beleric Sawo. Sawo tadi pakai chip, permainannya bisa ke sana sini, fokus ke arah Cloud lagi. Tapi kan Cloud susah lawan Bele di awal-awal. Dan Esme. Jadi Ya balik lagi Bude, ini pick ketiganya. Harus pick yang ngejawab buat Hiraranya. Apalagi udah ada Glue nih, Yishunshin nggak? Daripada Harley ya, takutnya Harley kena outplay sama Glue sih, repot nantinya. Tiba-tiba kena spread terus tiba-tiba dinaikin Harley. masih berani. Harley. Ya ambil Harley-nya karena aku kira mereka mau buka Chusin loh. Buka dulu Chusinnya ya kan buat lawan Esme, buat lawan Beleric. Oh bukannya dulu. Kayaknya mereka mungkin pengen berharap di pick keempat. Atau mungkin jangan ya itu tadi ya karena ada pick yang keempat mereka pede. Atau mereka ban aja Zuxinnya karena mereka tahu nih. Esmeralda sama Beleric kan lumayan gampang diangkat-angkatin kan. Bisa. Tapi berarti potensi buat di ban Chusin dengan Lilia nih. Lilia. Iya itu bisa. Lilia tengahnya belum kebuka dari keduanya. Ada Vexana, Valen, Eudora Dirot udah lagi di-ban ya? soalnya. Dirot. Oh bangnya di Rot loh. Oke. Dirot XP ya berarti ini glue-nya kan roamer berarti ini. Walaupun kita masih menduga flex ya Om ya. Ya. Karena glue kadang dibelok-belokin Bude. Kadang ada juga nih pemain glue EXP yang lambadanya jago gitu kan. Oh ini sing nih ya. Badak kalau gulunya di EXP badak romer mereka bisa pakai. Iya makanya. Mending kayak gitu Om daripada kayak tadi. Daripada Uranus XP dipegang sama Ying. Aduh. Blink romer. Blink romer udah paling bener blinknya pakai badak. Butuh hero-hero yang bisa make play juga. Pada swingnya yang kayak gitu ya. Ya daripada Ying pakai hero-hero yang kayak Uranus, Esmeralda, aku lebih suka hero yang bikin action aja Bude. Ya, terlihat banget kan dari pasif banget. Mereka nggak bisa ngebisain 5 point kill doang dari Yangon untuk game pertama. Tapi keputusan mereka untuk ngedodge early game-nya Team Spirit. Apakah itu tepat? Sebenarnya kalau dibilang tepat enggak juga karena mereka punya Suyo yang pertama. Yang kedua mungkin karena kelamaan juga ya Bude ya. Lepas turtle objektif segala macem. Alhasil Cloud-nya jadi kalah banget tuh. Tadi kan kita bisa lihat ya Hiko-nya level 5, Cloud-nya masih baru level 4 ya. Baru mental Blazing Duet. Jadi emang ada gap langsung dari Cloud-nya. Atau memang karena keadaan? Di game pertama mereka nggak punya apapun untuk melawan hero-hero dari Team Spirit? Keadaan sih kalau aku lihat ya. Turtle pertama apalagi kayak keadaannya kalau sampai ninggalin Pakitonya hilang di lane itu bahaya banget. Bahaya. Ya jadi ya better memang nggak kontes sih kalau tadi buat Turtle yang pertama ya. Cuma mengubah gameplay di game yang kedua penting atau enggak nih? Penting buat Yangon ya. Kalau dari Team Spiritnya mereka bakal cari tempo yang sama lah dengan game yang pertama. Tapi Yangon ini mereka bener-bener kayak buang tiga yang hero menjadi main concern utama mereka. Itu takut di-cut pick Bude. Zuxinnya kan masih bisa dibawain sama Team Spirit kan soalnya. Jadi mereka ban aja untuk Zuxinnya. Ya daripada nanti ujung-ujungnya juga hero frontline untuk blinknya diambil-ambilin ya kan. Ya, seberapa jauh nih mereka harus ngeganti gameplay dari Yangon yang game pertama tadi untuk masuk ke game kedua? Karena dia bentar. Jadi mereka bakal nabrak juga sih karena ngebawain Hirara ada glue juga ya.
Jadi seharusnya di sini mereka akan lebih bisa untuk kontes di turtle yang pertama. Hiraranya bakal bisa makan Esmeralda sebenarnya buat di awal-awal. Wah, lagi nih Esmeralda Kid Bomba ya. Bisa ditarget sih sebenarnya. Baik lagi kan, ini bisa bilang salah satu explainer yang lagi dapetin sorotan. Esmeralda Dan punya juga hero-nya Kid Bomba. Iya, produser ada Kid Bom Bom. Ya makanya. Bedanya di role-nya aja. Iya. Tapi ya kita ngelihat dengan adanya Arlott hadir Nah. dan juga Selena, mereka mau main aktif, super duper aktif dari awal dong. Lawan ya. Sama, dilawan Melawan. juga Bude. Waduh, Clean juga nih. Makan depan juga sebenarnya, ya sama-sama sih. Cuma bedanya ini akhirnya Yangon ada hero yang bikin action lah Bude. Gak cuma react-react doang. ini action banget gak sih? Action banget. Action apa nih yang harus mereka plan terbaik untuk mereka? Udah pasti ya, Arlottnya tempel sama glue, main barengan. Selenanya tinggal snipe dari jauh. Kalau Lelenya kena, ya itu bonusnya. Yap, atau buat efek slow ya. Slam terus langsung cancel arrow. Jadi bisa jadi combo kecil buat Yangon. Oh jadi early bisa dipegang oleh Yangon sekarang? Bisa kalau ada sana. Namun dari overall draft, Aku tetap suka Spirit sih. Kayak landing phase-nya pasti jiksa banget cloud-nya. Ya, ini cowboy dari ECA ya. Kita bakal lihat nih alasan kenapa Clean ini pick yang paling tinggi Well. di sana. oke, langsung kita bahas lebih dalam bersama caster di Land of Down. Silahkan Ranger Mas dan juga Al. Yes. Terima kasih banyak untuk deklarasi Ustaz. Gue gak tahu. Dia ngeliat gue tuh cuma ada 2 ekspresi. Apa tuh? Marah banget Ngelihat sama ketawa. ngelihat di mana? Hah? Ngelihat di mana? Di layar kaca kita punya PGM dari Jakarta ke Paris. Oh gitu. Dia si Bude itu kalau nggak marah banget sama gue, dia ketawa. Dia nggak tahu kenapa nggak ada gitu yang normal gitu. Lebih ke gak habis thinking ya ngeliat kelakuan lu ya sebenarnya ya. Yang marah tuh mau lihat tuh setiap kita masuk loh. Dia copot tuh headsetnya. Lu bukan kita. Oke, kita langsung gitu. Kalau gue doang. Berulah terus soalnya ya. Tapi ini dia untuk emblemnya. Wow, 3 inspire ya dimaksimalkan untuk tim Spirit juga. Dengan kita udah ngelihat head to head berkali-kali nih antara Harley dan juga Hirara. Dan ada beberapa case Harley yang memang pick rate-nya turun, tapi di saat kayak match-upin sama Hirara, ini masih tetap ada kemenangan tapi terlele. Oh, first blood Kamanis. Langsung ditarik jiwanya dengan Soliter. Dan ini dia agresivitas yang memang diperlukan juga oleh Yangon Galacticos dengan membawakan ke arah Selena. Plus kemarin kita udah ngelihat gimana performnya untuk Arlott dari Ying. Kalau kemarin kan kombonya sama Badang. Nah sekarang Romara tapi bukan combo sisi initiator. Gak apa-apa sih, cuma ini Tetap kalau misalnya agresif. lambadanya masuk semua sih sip juga Ul. Lambadai. Lambadanya masuk semua dan ini dia. Tadi sempat kan para kawan yang ada di Jakarta Indonesia nanya gimana. Itu lihat semangat banget dari Yangon Galacticos dan bahkan Ying gagal. Dapetin stun terhadap Saur Egois. Tapi dengan tenangnya beliau tidak menggunakan flicker rule. Ya jangan sampai ya karena dia udah ketekan nih by EXP, dia ketinggalan juga. Yang ngebuat nantinya nggak akan ada final slash secara cepat di Turtle 1. Tapi sebentar dulu, nih udah mau ditabrak kah? Enggak, masih aman. Nahan-nahan resource dulu karena mau ada inisiasi harusnya untuk langsung setup ke arah dari Turtle yang pertama. Nah ini yang jadi PR adalah Yingnya belum level 4. Worth to fight gak sih Ul? Almost. Jaraknya masih terlalu jauh. Dia Ya. sudah bahkan ngelepasin purple-nya Ul. Ya ini udah menjadi keuntungan lagi ya untuk tim Spirit di early game-nya. Turtle 1 didapetin tanpa adanya trade sama sekali juga. Mungkin ini hanya membayar aja ya atas first blood tadi yang didapetin sama Yangon Galacticos. Ya walaupun secara perolehan gold ini masih tetap dipegang sama tim Spirit. Dan harusnya kembali Yangon Galacticos dengan membawakan Selena. Pressure-nya harus lebih lagi sih dari ini. Oke, kalau ngomongin karena pressure, di early tadi bagus sebenarnya. Tapi mereka udah mulai kurangin tempo tuh. Semenjak mereka tahu udah bisa di-gank balik, semenjak mereka tahu rotasi dari para pasukan tim Spirit udah mulai cepat. Dan gak instan bisa dimakan sama seorang Selena. Jadi mungkin lebih target ke arah salah satu landing untuk di-press. Ini oke juga sih menurut gue. Iya. Dan kemarin juga kita lihat ya untuk Sunset Lover, Selena juga di-bandanin terus. Dan sekarang dia udah IMU ke arah Selena. Ini gue lagi mikir mungkin gue agak nge-lag, gue kira sinyal gue. Kenapa? Selena, oke. Menurut gue copot IMU-nya, ambil final slash. Oke, tapi sepertinya mau coba untuk bermain lebih aman dulu kali ya. Oke. Buat di early game-nya juga. Oke, dan ya kalau mengintip lagi untuk Hiko-nya masih melakukan freeze minion. Kita tahu bagaimana galaknya Clean di laning. Apalagi ketemunya sama Cloud yang lane-nya agak sedikit menangis. Notabene-nya benar-benar nggak bisa clear cepat ya. Iya. Tapi Deadly Magic dipaksa ke Zaura Egois dengan Blink menjadi targetnya.
Nah posisi dengan saat ini tuh, kita menuju ke arah Blink sekalipun, dia punya flicker. Jadi banyak banget waktu yang bisa digunain. Dan yang lebih mengerikan adalah kalau tiba-tiba di outplay dia bisa naik. Dengan Deadly Magic udah masuk tapi naik tiba-tiba. Oke, dan dari dulu pas Harley naik awal-awal juga kan lumayan ya kejawab dengan Blue. Betul. Nggak bakal langsung bisa mudah untuk ditumbangin juga. Wow, Final Slice langsung untuk clear minion aja. Sama-sama punya power clear kali ini. Tapi bukan berarti Esmeralda nggak bisa tumbang sama sosok dari Arlott loh. Kalau kita lihat, siapa tahu out of nowhere tiba-tiba mau mainin outplay dengan adanya si Halberd di item pertama atau keduanya. Nah bisa banget, tapi Sunset Lover udah berubah jadi Selena tuh yang ngasih pressure ke arah Blink dan Ying. Oke, Ying kali ini berhasil dihindari dengan flicker tapi terlalu mahal. Yang bisa dibilang bakal dipaksa dengan adanya sosok dari seorang Glow. Sunset Lover melakukan copy tapi ternyata tidak terlalu efektif dan impact. Bahkan Sawo yang akan coba dimakan kembali oleh para pasukan dari tim Yangon Galacticos dan blasting duel from Sanji. Memporak-porandakan para pasukan dari tim Spirit di dive in dalam turret dan bahkan double kill dari Ying. Yang tersiksa di arah top lane. Mengamuk, menunjukkan kualitas permainan Arlott seperti yang dikatakan oleh Aul. Yes, itu dia. Dan juga abis Loro langsung connect ke arah Hiko. Dimakan hidup-hidup dia tanpa adanya Purify yang dibawa juga. Hanya menelan bulat-bulat bagaimana semua efek sisi masuk. Ini memang tadi udah masuk ya, Sawo-nya pakai flicker Wrath of Dryad. Tapi ternyata retributionnya lebih on point dari Han dan team fight-nya dilanjutin dan itu dia Hiko. Dan mungkin itulah kenapa tadi gue sempat bicara sama Aul kalau misalnya ada Final Slice. Karena posisi tadi Sunset Lover itu kalau dia dapat Final Slice, bisa di serok 4 itu. Bisa masuk ke turret juga kan. Iya, masuk turret itu masuk langsung heavy sisi. Tapi Kid Bomba bakal coba dimakan, ditelan dan instant kill harusnya terjadi kalau mereka maksa. Harusnya, tapi ternyata Kid Bomba masih bertahan. Dan lihat, absorb damage yang menyelamatkan diri dari Kid Bomba. Kid Bomba still survive in the top lane. Masih selamat, masih bisa kabur juga. Tapi kabar baik sekarang untuk Sanji ya, yang landingnya dia ngalah banget. Tapi setidaknya dia nggak tumbang. Dan bahkan udah ngancurin turret duluan nih. Lainnya. Yes. Ngalah bukan berarti kalah, Ul. Betul, sepaket di situnya. Pakat. Galak. Ya, ini dia untuk Yangon Galacticos yang sekarang sudah coba untuk memegang kendali dari segi tempo permainan di game yang kedua ini. Pressure-nya nggak berhenti, Sanji-nya juga masih dikasih space untuk farming. Sementara Ying bakal coba untuk mengusir Hiko sih harusnya. Wah, itu tadi kalau misalnya yang mainin ketapel. Langsung loncat ke depan biasanya. Dan Hiko lagi-lagi terpressure oleh Lele. Bukan sembarang Lele. Karena pressure yang dia lakukan untuk Yangon Galacticos untuk mendapatkan turtle selanjutnya sudah ingin mereka lakukan. Dan Sunset Lover sadar akan hal tersebut. Udah pegang Final Slice. Oke, itu dia yang disarankan ya. Ada baik. Ada baik. Oke, bisa lebih agresif untuk sekarang, tapi turtle-nya masih ditarik ulur. Naik. Oke, naik, tapi Ying jadi target utama dan itu dia. Langsung Wrath of Dryad. Instant kill berhasil mendapatkan Ying. Sawo memang ter-take down. Tapi nampaknya Kid Bomba di depan sana mencoba untuk memberikan body block kepada pasukan dari tim Spirit. Dan lihat, Zaura egois memilih untuk memenangkan laning di arah top lane terlebih dahulu karena dia bisa datang ke arah bottom lane dengan gampang dan bahkan Hiko dimakan dengan mudah oleh Sanji dengan blasting duetnya. Bahkan Kid Bomba tidak akan melepaskan Blink menjadi masalah utama dan ternyata keputusan untuk melakukan clear di arah top lane dapetin turret di arah top membawa kerugian turtle untuk tim Spirit. Ya, karena memang gak ada kontes paksa juga dari Zaurnya. Lebih cari trade yang pasti-pasti aja untuk sekarang. Tapi tadi pas Sawo-nya lagi diangkat sama Blink, itu dipukulin Hiko sih. Iya. Belah Sawo-nya tumbang, Blink-nya masih hidup, naik ke Hiko. Hiko-nya mati juga. Jadi lebih ke arah terkadang karma datang dengan tiba-tiba ya. Itu ya, untungnya tadi dibalesin sama Kid Bomba. Tapi seenggaknya dari Blink-nya udah dapetin 2 loh ya. Tadi ngumpan juga kan ke arah Sanji-nya yang bisa dapetin point kill. Iya. Mahal banget menurut gue Hiko-nya. Dan kalau lihat Final Slice sekarang Kid Bomba, sekarang damage-nya cukup. Bahkan ditarik kembali dengan ada Blink. Damage dari Han. Sky Miser kembali lagi membuat Kid Bomba benar-benar terejam-ejam. Sekarang kan Kid Bomba berbeda dari game yang pertama. Ya ini glue-nya sih PR banget jujur. Dia pegangin siapapun. Dengan cepat dia bisa langsung grab-grab. Oke, Hiko masih dalam keadaan tertekan pastinya ya. 2 point dead yang harus dia terima. Beda nasib, kalah laning tapi ternyata Zaur egois. Sabar. Tapi kali ini untungnya di sana langsung ada Lele mencoba untuk menyambut tapi Blink lagi menjadi masalah utama.
Untungnya tidak bisa menaikkan Sawo, mungkin dia sadar kali ya, dia nggak bisa keluarin Sawo. Iya. Dan dia nggak memaksa, karena ngomongin ultimate, dia available. Makanya kalau misalkan kena Final Slash Sawo malah ngedeketin teman-temannya ke akar pepohonan guys. Iya sih, Bahaya. lumayan. Jadi pohon terkokoh Iya. yang blunder ya. Oke, Endless Battle udah diamankan juga untuk Hiko-nya. Berserker Fury udah jadi juga. Akankah menuju ke arah Sky Pierce? Karena kita biasanya ngeliat clean ada Sky Pierce yang terselip. Oke, cocok tapi menurut gua dengan damage-damage tanggung yang dimiliki dari Team Spirit cocok loh. Kalau dia mau Sky Piercer untuk item ketiganya. Kalau menurut aku gimana? Setuju. Biar jadi eksekutor aja karena Zaur kayaknya nggak akan bisa chain kill sebanyak itu. Ya, oke setuju banget tanpa lihat Han. Masuk lebih dalam, mencoba untuk melakukan double dash, mundur ke arah belakang, informasi dapatkan. Ying, target untuk Final Slash! Sunset Lovers! Nggak bisa kembalikan dengan adanya Final Slash IMU. Dan bahkan Han di depan sana masih terlalu kuat untuk bisa di take down. Karena darahnya terlalu banyak, imunnya terlalu tinggi. Dan membuat para pasukan dari Team Spirit, mereka terlalu banyak buang waktu kalau fokus ke arah Han. Wah, sebuah prediksi yang bagus banget tadi dari Ying ya. Flicker langsung Final Slash, targetnya on point banget, mahal. Yes. Ke arah sang mid lane dari Team Spirit. Dan sekarang Yangon Galacticos. Mereka akan menguasai area Lord walaupun... Oke, kita lihat di sana Kid Bomba bahkan Purify telah terpop up. Jangan lupakan, damage dari Selena Kaize mungkin tidak burst instant kill, tapi itu memberikan impact terhadap permainan dari Team Spirit. Datang nggak bisa full damage, nggak bisa full HP, pressure dari memberikan deal damage nggak bisa maksimal. Dan Kaize menjadi target, tapi terlalu jauh untuk bisa dimakan. Iya, poker tracknya nggak bisa masuk secara maksimal juga, sehingga ledakan Deadly Magic-nya belum cukup untuk numbangin ke arah Kaize. Dan harusnya akan di-burst langsung aja. Udah, sakit sekali. Sawo, jangan sampai dia tumbang. Dari garis depan, reset adalah kunci. Perpasukan dari Team Spirit mencoba untuk buying time. Tapi Sunset Lover punya flicker, apakah akan coba untuk memberikan ini? C8. Dan ini C8 for nothing. Dipasang ke arah belakang, free dari serah Sawo. Tapi nampaknya Ying masih ada Terrify Gaming. Satu persatu mereka masuk. Dan Final Slash! Ying! Berhasil mengeluarkan Sunset Lover. Kali ini harus terbenam matahari di tengah. Yes, dan kalau kita fokus ke arah teamfight yang di depan, tapi jangan lupakan di belakang Zaur egois. Itu ketangkep sama Blink 1 versus 3. Zaurnya tumbang, Blinknya selamat. Itu gak worth it sama sekali. Dan best to red kali ini Holy Defense yang akan coba dipancing. Ada slash lagi. No way, Ying. Again and again. Sapu bersih. Bukan El sapu jagat, tapi ini El sapu bersih. Yes, ini benar-benar akankah menyapu untuk di game yang kedua. Karena lihat, Holy Defense sudah nggak ada. Tabrakan kembali dilakukan oleh Yangon Galacticos. Dan pressure-nya nggak berhenti. Dengan membawakan ke arah Selena, arrow-arrow, trap-trap, semua disebar. Membuat dari Team Spirit mereka harus mundur terlebih dahulu sembari harus mengantisipasi Lord yang akan masuk melalui jalur atas. Arrow. Ya, arah. Mas. Oh salah ya. Ini hilang arah. Hilang arah ya. Tapi ini main course-nya di atas menurut gua. Ya, ini bakalkah menjadi dessert nantinya? Menjadi hidangan penutup juga untuk langsung menyamakan kedudukan. Karena charge in dengan Lord yang udah gak ada Holy Defense. Ying available dengan flicker. Ying available dengan Final Slash. Lihat Han di depan sana coba udah mulai melakukan distraction. Tapi teror dari Lele ternyata nggak kena siapapun. Mungkin kalau kena satu aja Bisa di-commit ya? pasti komit sama Ying. Ying ngeri kali. Dan gua nggak heran kenapa mungkin ini menjadi spotlight dari Profesor KIB. Michael. Oh Michael, sorry Michael. Profesor Michael. Sorry Mike. Oke, satu persatu dari structure untuk base. Kena sebenarnya Lele tapi nggak akan bisa di follow up lebih jauh lagi, cukup berbahaya. Dan ini dia base turret. Satu persatu udah mulai dicabut oleh Yangon Galacticos dan semakin menjanjikan lagi nih bagaimana mereka bisa mendapatkan poin di game kali ini. Goldnya mereka maintain, pressure-nya nggak mereka kendorin juga. Dan kali ini untuk Zaur Egois yang dari kemarin kita ngelihat dengan Harley-nya menyala on point. Ini ditutup. Di sini sekarang Ini kredit di Blink sih. ini bener-bener ditutup sama Blink. Blink dari tadi bener luar biasa dan ini meredup abangku. Ya, dan Blink ini dengan build jahat ya. Iya. Ada glowing di situ. Ini mau apa lagi? Genius kah? Waduh. Ini bener-bener udah Genius, helmet, glowing. Ini pasti Blinknya bisa kita bilang benar-benar menjadi kunci. Dan kalau mungkin ada vote untuk MVP ya Blink di menit ke-13 sudah dapat MVP sekarang dari kita. Harusnya, tapi ini masih belum menjadi akhir. Belum. Karena Team Spirit juga chance mereka untuk bisa balikin keadaan sebenarnya masih
terbuka karena base mereka juga masih terjaga untuk sekarang. Tapi menunggu kayaknya dari Sawonya nanti bisa cari momentum. Tapi pertanyaannya kembali lagi untuk sekarang Team Spirit membawakan ke arah Harley, target mereka mau ke arah siapa? Kaize, ya dia punya dash. Ya, betul, gue setuju banget. Daripada menurut gua Sawo yang initiate ya, Ul ya. React aja. Iya, react aja supaya Sunset Lover-nya yang initiate. Karena dia punya 2 kali dash dan flicker. Jadi jaraknya masih kejangkau, Ul. Betul, atau enggak dia bisa flicker mundur kan? Yes. Jadi bisa gue bilang dibandingkan Sawo yang harus ngeluarin flicker untuk initiate, Sawo bisa menjadi cover untuk Hiko. Karena Hiko dari tadi, Beb, gak punya badan kalau udah ditempel sama si Ying. Iya. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, Sunset Lover-nya juga yang memang udah nge-trap ya dia, pelan-pelan, mindik-mindik. Tapi dengan adanya Selena awareness yang luar biasa juga, ya jadi gak nyaman dia. Tadi langsung bergerak lagi, berpindah lagi posisi. Masih memanage dari segi wave minion terlebih dahulu di arah atas untuk Team Spirit. Akankah ada kontes yang ingin mereka lakukan? Karena Lordnya benar-benar masih ditarik ulur sama Yangon. Oke, jangan lupakan seperempat. Tapi itu hanya bait belaka. Target utamanya gimana caranya mereka bisa ngebuat Blink punya jalur untuk ke arah backline. Sebenarnya damage dari Hiko udah sakit banget ya. Jujur. Kalau kata orang beracara itu dia, flickernya yang gagal. Lihatlah permasukan dari tim Spirit. Langsung memegang momentum dengan adanya miss mechanical dari Ying. Itu benar-benar trapping recoil yang tepat banget. Ngebuat dari Yingnya jadi sulit untuk maju. Yes. Itu kakinya keikat. Bener, pas banget tuh bayangin aja Ul. Kalau misalnya nggak keikat beda kasusnya Ul. Dan dia nggak flicker loh untuk Hiko-nya. Dia cuma pakai trapping recoil dan kali ini take over dari Lord coba dilakukan sama Team Spirit. Berbeda kasusnya Ul, sedangkan minion di arah bottom lane mereka sudah mulai masuk. Flanking coba untuk didegapai oleh seorang Blink. Hiko menargetkan di mereka Kaize, 1 hit belaka udah lumayan memberikan bonyok untuk tim Yangon Galacticos. Ying kali ini harus mulai melakukan sedikit rotasi dan Han, kalau show di arah bottom lane ini berbahaya. Entah ditabrak atau mungkin mereka akan cari 1 point kill dan itu dia. Show menandakan komit menuju ke arah Lord yang terhormat. Oke, coba dibakal. Coba fokus ke arah belakang, Hikonya masih free. Tebakan permasukan dari Team Spirit. Masih mendapatkan Lord dan Blazing Winter Crown. Berhasil mendapatkan banyak banget damage di arah belakang. Bahkan dengan adanya Lord, mereka kehilangan 3 pemain. Menuju ke arah 4, looking for wipeout dan triple kill from Kaize. Lordnya didapatkan tapi mereka terwipeout. Ini bencana. Akhirnya ini menjadi akhir untuk Yangon Galacticos menyamakan kedudukan. Yangon Galacticos